Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Kali ini kita masih praktek di VirtualBox. Untuk kali ini Pak Guru akan mengajarkan menginstal salah satu sistem operasi Windows, namanya Windows 7 di VirtualBox. Tujuannya ketika nanti kalian ingin menguji konfigurasi Debian yang sudah terinstal di VirtualBox, nanti dengan menggunakan Windows 7 itu bisa diuji gimana konfigurasi dari Debian itu bisa berhasil dengan menjadikan Windows 7 sebagai kliennya, ya, sebagai komputer yang mendapatkan layanan server dari Debian, ya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menginstal Windows 7 di VirtualBox. Nah, di sini langkah-langkahnya sama seperti saat menginstal Linux Debian, ya. Jadi kita masukkan drive-nya, ya. Langkah-langkahnya sama seperti yang di sini kita bisa lihat 32 GB ya. Kalau kemarin kita menginstal Linux Debian 8 GB. Jadi 32 GB itu ketika secara otomatis VirtualBox sudah memperkirakan bahwa Windows 7 itu atau sistem operasi Windows sekitar speksnya adalah 32 GB. Oke. Nah, ini saat menjalankannya, ya, langkah-langkahnya sama seperti Linux Debian, ya. Saat kita menginstal Linux Debian, langkah-langkahnya sama. Ya, di sini kita memasukkan masternya, master Windows 7. Kalian bisa mendownload sendiri, ya, master Windows 7, walaupun Pak Guru belum memberitahu bahwa masternya ini besarnya, kapasitasnya cukup besar, ya, ada sekitar 3 GB atau sampai 2 GB, ya. Jadi kalau kalian ini ingin mendownload mungkin dengan paket kota itu mungkin berat, ya. Mending kalian mungkin mencari master aslinya atau drive aslinya, boleh meminta ke Pak Guru atau teman kalian yang sudah memiliki master tersebut, ya. Kalau Pak Guru share ke Google Classroom, ya tentu kesulitan, ya, saat mendownloadnya ataupun saat kalian melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan master yang cukup besar. Jadi saran Pak Guru, silakan kalian mencari cara termudah dengan mengambil file, copy dan paste seperti itu, ya. Baik, kita langsung lanjut aja. Ini masternya sudah kita siapkan, ya, Windows 7 64 bit. Kita masukkan, kemudian kita pilih choose. Nah, oke, langkahnya sama seperti Linux Debian, ya, saat kita menyiapkan dan menginstalan awalnya. Nah, ini tampilan dari Windows, ya, saat dia ingin, ya. Oke, baik, Guru bergeser ke sini, ya. Nah, tampilannya, ya, ini masih menggunakan bahasa Inggris, ya. Ini nanti tinggal next saja, ya. Ini install, kemudian kita nanti akan memilih model installnya itu custom untuk bisa melakukan partisi, ya, secara manual. Biasanya kalau kita menginstal Windows 7 itu partisinya biasanya dua, ya. Sistemnya itu di C, ya. Ini kita pilih asset, next, kemudian, nah, ini kita memilih di sini custom, ya, yaitu 32 GB, ya. Nampak di sini 32 GB sesuai dengan spek tadi yang disiapkan sebelum menginstal di VirtualBox, ya. Kemudian kita pilih di sini, nanti refresh dulu, ya. Kemudian kalian mempartisi menjadi dua bagian, ya, dengan cara membuat
new dulu ya, partisi. Kemudian yang untuk sistemnya kita buat 10 GB aja ya, 32 GB, jadi kita buat 10 GB. Jadi ini ya, untuk kalian yang menginstal sistem operasi di VirtualBox ataupun firmware. Jadi bukan hanya VirtualBox ya untuk kita belajar cara menginstal sebuah sistem operasi, tapi ada juga virtual mesin yang lain ya, namanya firmware. Jadi boleh kalian menggunakan VirtualBox ataupun menggunakan firmware virtual lainnya untuk menginstal atau belajar cara menginstal sebuah sistem operasi. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian ketika menginstal sistem operasi di perangkat yang sesungguhnya atau yang realnya, maka kalian mungkin tidak akan mengalami yang namanya kesulitan ya. Karena kalau misalnya kita belajar di benda yang realnya, atau kalian saat menginstal laptop kalian ya, misalnya kalian ingin belajar menginstal Windows 7 di laptop kalian, tentu korban adalah laptop ya, karena laptop kalian akan di uninstall semua sistem operasinya ya, kasihan ya. Karena ada beberapa risiko ya saat menginstal ulang, yaitu yang paling ditakuti adalah kehilangan file ya. Kemudian ada beberapa juga kasus perangkat yang sering diinstal ulang itu akan berisiko merusak harddisk ya, karena sering dikosongkan, dihapus, dikosongkan, dihapus. Sehingga cara termudah, cara paling aman untuk belajar menginstal sebuah sistem operasi, baik itu sistem operasi biasa ataupun sistem operasi jaringan, yaitu di VirtualBox. Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, di sini kita langsung ya. Oke. Ya. Ini partisinya ada dua ya. Tadi yang 10 GB. Oh, ini sini menjadi 9,7 GB ya, menjadi primary. Kemudian yang 22 GB itu akan menjadi penyimpanan bagian D-nya ya. Biasanya kalau sistem operasi Windows kan ada C dan D. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Nah, ini prosesnya agak memakan waktu, sehingga Pak Guru dalam proses pembuatan videonya saya pause ya, kemudian dilanjutkan ketika proses. Nah, ini Pak Guru lanjut. Ini ada proses tahapannya yang lama ya, jadi Pak Guru skip aja sebenarnya prosesnya. Oke, ini udah mulai buka ya sistem operasi Windowsnya setelah ada tahapan yang agak lama tadi ya. Oke, nah ya, di install Windows 7 itu ada konfigurasi awal ya, sebelum kita menggunakan operasi Windows 7 ada konfigurasi seperti mengatur waktu ya, atau yang biasa disebut dengan jamnya, kemudian mengatur apalagi jam. Kalau di sini tidak perlu memasukkan nanti serial number, ini versi gratis ya, jadi kita tidak perlu masukkan serial number ya. Ini sudah mulai masuk ya di. Nah, ini proses Windows 7 menyiapkan ya servisnya ya. Ini masih berjalan ya. Oke, nah kita percepat aja ya videonya. Nah, ini konfigurasi yang Pak Guru tadi katakan, sebelum menggunakan layanan sistem operasi Windows 7 kita menyiapkan beberapa konfigurasi awal ya, misalnya memasukkan nama ya, ini seperti ini, masukkan namanya. Di sini saya menggunakan nama Pak Guru, ini kita skip aja. Next, ini produknya nggak perlu karena kita ya. Oke, next, ini tadi yang Pak Guru katakan. Nah, ini timenya kita pilih ya
Jakarta ya, kita mencari Jakarta, kita menyesuaikan dengan Indonesia Barat, karena di sistem waktu di Windows itu hanya di Asia itu Jakarta untuk wilayah kita ya, Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Oke, kemudian kita next. Oke, nah sampai di sini Windows 7 sudah bisa kita gunakan ya. Oke, baik, kira ini udah selesai ya. Jadi nanti jadinya seperti apa ya, seperti Windows 7 yang biasa Anda lihat. Baik, kita lanjut lagi bagaimana cara mengekspor import ya. Jadi sistem operasi yang sudah diinstal di Windows 7 ya, jadi yang sudah diinstal di Windows 7 itu bisa kita maaf diinstal di VirtualBox, itu bisa kita ekspor. Nanti akan menjadi file namanya PAD. Jadi file yang sudah diekspor tadi akan menjadi nama file PAD. Gunanya untuk apa? Jika kalian ingin memasukkan file ini ke VirtualBox, cukup dengan menggunakan menu import ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi menginstal sistem operasi yang akan kita masukkan ke VirtualBox dengan menggunakan menu export dan import ya. Filenya diekspor menjadi file PAD, kemudian ditarik ke VirtualBox dengan menggunakan menu import ya. Itu ya. Jadi Pak, mungkin ada yang bertanya ya, Pak, kok kita harus repot-repot menginstal di VirtualBox sementara ternyata ada cara yang mudah? Bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau kalian ingin belajar, tentu kita harus belajar langkah-langkahnya, karena kalau menginstal di perangkat yang sebenarnya atau perangkat realnya itu tidak ada proses import dan export ya. Jadi di perangkat realnya tentu tahapannya seperti yang tadi kita praktekkan ya. Nah, kalau di export import ini tujuannya untuk memudahkan saja jika kalian ingin melakukannya atau kalian sudah memahami langkah-langkahnya, kemudian ingin lagi memasukkan di VirtualBox, maka pakailah cara ini ya, dengan menggunakan menu export dan import. Seperti apa langkahnya ya? Baik, kita akan lakukan praktek selanjutnya ya, dengan menggunakan VirtualBox, menu export dan import. Baik, kita langsung saja ya menggunakan menu export import di VirtualBox ya. Nah, di sini Pak Guru akan menggunakan Windows 7 yang akan ini Windows 7 nya sudah terinstall di VirtualBox ya. Kita menggunakan menu saya ulangi langkahnya tadi ya. Jadi kita menggunakan menu yang ada di file ya. Nanti tinggal pilih ini file, kemudian pilih export ya. Jadi gunanya di sini, tujuannya adalah ketika kalian mengekspor itu, posisi kalian adalah ingin memberikan kepada teman kalian misalnya seperti itu, atau ingin membackup ya. Jadi kalau sudah terinstall, bukan kemudian kita masukkan lagi, itu namanya di double ya. Jadi tujuannya untuk menjadikan file PAD ketika kita mengekspor itu, kita ingin memberikan, misalnya kalian ingin membantu teman kalian yang sudah kesulitan, tidak berhasil menginstal Linux Debian-nya ya, atau Windows 7-nya atau sistem operasi yang lain, maka kalian bisa memberikan sistem operasi yang sudah terinstall di VirtualBox kalian, lalu Anda berikan kepada teman kalian ya. Cuma kalau Linux Debian itu ada passwordnya ya. Jadi konfigurasi yang di Linux Debian itu tentu akan ikut di PAD-nya. Jadi kalau kalian memberikan kepada teman kalian misalnya Linux Debian-nya yang sudah jadi, beritahu password rootnya ya, dan password user lainnya itu ya. Ya, tentu kalian masih ingat kan, saat menginstal Linux Debian kita harus memasukkan password root dan password
password pengguna lainnya kan ya, itu kan ada 2 kali ya kita masukkan password, itu akan terikut juga saat kalian mengekspor file PAD ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi ini langsung di file, kemudian pilih export ya, kemudian nanti pilih Windows 7. Ini ada beberapa paket yang akan terinstall dan tersimpan di C ya, ada lokasinya di C tadi ya, user SMK, kemudian kita export ya. Oke, ini tahapannya saya skip aja ya supaya tidak memakan waktu dalam pembuatan videonya. Jadi kita cari ya di Windows user ya, kita mencari file yang sudah diekspor tadi ya, kemudian dokumen ya. Jadi filenya seperti ini ya jadinya ya, dia Windows 7 ya, Open Virtual ya nama tipenya, kalau biasanya kami sebut dengan PAD ya. Jadi kalau kalian pernah ikut UMBK di kelas SMP kemarin ya, kelas 9 waktu kalian SMP kan ikut UMBK ya sebelum lulusan itu ya. Jadi kalian sebenarnya ujiannya itu menggunakan sistem operasi PAD. PAD-nya dari mana? Dari pusat. Jadi orang pusat itu sudah membuat sistem operasi yang sudah jadi, kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah yang melaksanakan UMBK ya. Jadi sekolah-sekolah tidak perlu menginstal, mereka sudah mendapatkan sistem operasi yang sudah jadi. Prosesnya seperti apa ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut aja ya, menitipkan waktu ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini Pak Guru simulasikan, saya masukkan, saya copy, pindahkan ke master yang Pak Guru punya ya, drive penyimpanan Pak Guru. Nah, ini saya simulasikan di VirtualBox sendiri. Ini sebenarnya kalau sudah terinstall tidak perlu lagi sebenarnya dimasukkan. Ini cuma untuk mensimulasikan saja bagaimana cara memasukkan ya, cara memasukkan sistem operasi yang Windows 7 tadi ya, Windows 7 tadi itu untuk dimasukkan ke VirtualBox. Ini simulasikan saja ya, kalau nanti sudah berhasil tidak usah lagi kalian praktekkan di rumah ya. Jadi cukup kalian simpan di harddisk penyimpanan kalian ya. Oke, kita lanjut ini. Lanjut, jadi kita lanjut aja, tadi udah sampai sini ya tadi ya. Nah, ini sini kita langsung proses untuk memasukkannya itu menggunakan menu ya. Ini videonya saya cepat ya, kita masukkannya melalui menu file, kemudian export, import ya. Ya, ini PAD nya sudah ada, jadi file yang kita ambil PAD yang sudah tadi jadi ya, yang sudah jadi Windows 7, kemudian kita export ya. Dan langkah-langkahnya tinggal next saja ya. Nanti ini ya, ini Windowsnya titik 1, 7.1, karena Windows 7 nya sudah ada, jadi dia mendeteksi ada sistem operasi yang sama, jadi tinggal dikasih titik 1 di depannya ya. Jadi saya ulangi lagi kembali ya, tidak perlu kalian melakukan seperti ini. Kalau sudah menginstal, kalian boleh melakukannya, tapi tidak perlu dimasukkan lagi kalian boleh mengekspornya, tapi tidak perlu lagi mengimport, kecuali kalian mau belajar ya, tidak apa-apa ya. Nah, tujuannya nanti untuk file yang Anda sudah ekspor tadi itu nanti kalian bisa berikan kepada teman kalian, dan teman kalian nanti menggunakan menu import. Ini untuk teman kalian yang sudah berusaha tapi gagal ya. Oke, seperti itu ya. Kita melangkah lagi ke materi ya. Materi, sebelum mengakhiri video ini, Pak Guru sedikit dulu memberikan materi berupa PowerPoint.
kita akan mempelajari mode sistem operasi Linux, Debian, dan sistem filenya ya. Sebelum kalian melaksanakan ujian semester, mungkin sebaiknya Pak Guru menyampaikan materi-materi yang merupakan bahan soal nanti untuk ujian semester ya. Mengenai ujian semester itu rencananya akan dilaksanakan insya Allah menurut agenda tanggal 23. Nah, ini merupakan tampilan dari sebuah desktop Linux Debian ya, kalau kalian masih ingat ya. Kalau untuk yang jika kalian menginstal, tampilan desktopnya seperti ini ya. Ini namanya desktop. Jadi desktop itu tempat kita untuk menjalankan sebuah program dengan mengklik ikonnya yang biasa disebut dengan shortcut ya kalau di Windows. Jadi nah di Linux Debian itu ada desktopnya namanya GNOME ya. Ini seperti ini GNOME. Kalau dia ini namanya desktop improvement ya, ini tulisannya ini desktop improvement ya. Jadi dia nama desktop dari Linux Debian namanya GNOME ya. Terus mereka memiliki aplikasi pengolah kata namanya Libre ya, kemudian pengolah filenya namanya Nautilus ya, kemudian menjalankan media multimedia namanya Total Media Player ya, seperti pemutar lagu atau video, kemudian untuk gambar, film dan escape dan seterusnya, silakan baca sendiri ya. Jadi intinya Linux Debian itu saat kita menginstal di desktopnya itu ada aplikasi bawaan ya. Nah, di GNOME merupakan desktop DE ya. Jadi GNOME ini merupakan desktop komponen bawaan pada sistem operasi Debian. Ya, baik, kita lanjut. Ada banyak partisi yang bisa dibuat oleh sistem operasi Linux ya. Jadi yang sudah pernah menginstal atau yang sudah membuat video instalan Linux Debian-nya tentu masih ingat ya, instalan pertama itu namanya partisi pertama yang namanya partisi root, partisi yang paling atas dalam sistem operasi Linux Debian ya. Kemudian ada home ya, setelah kita menginstal mempartisi rootnya, kita mempartisi home-nya ya. Kemudian ada namanya boot ya, partisi boot. Jadi setiap partisinya ada istilah-istilahnya ya. Jadi silakan baca lagi di modul ya, biar nanti ujian semesternya lancar ya. Jadi home itu berupa dokumen-dokumen, gambar, audio, video, dan konfigurasi aplikasi user ya. Ada juga namanya swap. Jadi ini ada swap. Swap itu adalah partisi RAM ya. Kalau sekarang swap itu terkenal ya gara-gara corona ya. Swap pada sistem Linux, jadi partisi roda RAM, tujuannya untuk jika suatu waktu sistem realnya kehabisan RAM, maka bisa mengambilnya dari partisi swap. Jadi Linux dapat menggunakan ini partisi swap ini sebagai RAM tambahan ya. Oke, itu fungsi daripada swap ya. Kemudian ada sistem file ya. Jadi sistem Linux itu ada hierarkinya, ada susunannya. Jadi misalnya ini ada tc /bin name com. Jadi ini simbol slash ini digunakan untuk menunjukkan sebuah direktori ya. Nah, direktori tertinggi adalah root ya, ini posisinya di sini dia. Fungsinya adalah untuk pemisah hierarki. Jadi hierarki itu ada susunan-susunannya ya, hierarki tatanannya ada. Nah, Linux memiliki aturan sendiri dalam menentukan hierarki direktori yang ada ya. Oke, yang diatur oleh file sistem hierarki standar. Baik,
ini dibaca aja di modul ini ada ini sebagai cuma capture di modul saja. Nah, di sistem file dari Linux itu ada namanya boot ya. Jadi semua sistem file di Linux itu semua ya, baik perangkat, nah ini perangkat input output itu terbaca sebagai file. Jadi pada sistem Linux semuanya adalah file, jadi semuanya terbaca jadi file ya. Pada sistem Linux semuanya terbaca jadi file. Di perangkat yang terhubung ke Linux itu dikelola oleh Linux semuanya terbaca seperti file-file ya. Seperti apa ya, ini kalau direktorinya ya, ini direktori dev yang berisikan file-file ya. Oke, ini untuk materi kita ya tentang Linux Debian. Nanti ada beberapa lagi berkaitan dengan Linux Debian. Ini untuk pertemuan kali ini ya, untuk ini saja dulu yang kita bahas sebagai bahan untuk persiapan ujian semester ya.